Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suryadin akan menjelaskan mengenai materi tentang sendi pada tulang. Ini materi kelas 8 semester 1 KD 3.1. Anak sekalian, ingat 3M. Pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Kompetensi dasar 3.1 menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. 4.1 menyajikan karya tentang berbagai gangguan pada sistem gerak serta upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Adapun tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sendi. Kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan jenis-jenis sendi. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi sendi-sendi yang bekerja dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Coba kamu pikirkan mengapa kamu dapat melakukan berbagai macam gerakan. Misalnya menendang bola, mengambil bola, atau menarik teman. Padahal tulang sangatlah keras serta tidak dapat dibengkokkan. Ternyata itu semua terjadi karena adanya sendi pada sistem gerak kita. Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Tahukah kamu bahwa sendi dapat dikelompokkan berdasarkan banyak sedikitnya gerakan yang memungkinkan dilakukan? Sendi yang tidak dapat digerakkan disebut dengan sinartrosis. Sendi yang dapat digerakkan namun terbatas disebut dengan amfiartrosis. Dan sendi yang dapat digerakkan dengan bebas disebut dengan diartrosis. Pembagian dari sendi diartrosis atau sendi yang bergerak secara bebas. Yang pertama adalah sendi peluru. Sendi peluru ini menghubungkan antara satu tulang yang mempunyai satu ujung bulat yang masuk ke ujung tulang lain yang berongga seperti mangkok. Sendi ini dapat membentuk gerakan sangat bebas. Contohnya adalah sendi antara tulang lengan atas dan tulang belikat, serta antara tulang pinggul dan tulang paha. Bisa diperhatikan pada gambar 1.26. Contoh dari sendi peluru. Yang kedua adalah sendi engsel. Sendi engsel, sendi yang dapat bergerak satu arah. Ada yang ke depan dan ada yang ke belakang. Seperti engsel pintu. Contoh sendi engsel, sendi-sendi pada siku dan lutut. Perhatikan gambar 1.28. Sendi ini memiliki ruang gerak yang lebih sempit dibandingkan dengan sendi peluru. Yang ketiga adalah sendi putar. Sendi putar adalah salah satu tulang berfungsi sebagai poros dan ujung tulang yang lain berbentuk cincin yang dapat berputar pada poros tersebut. Contohnya persendian yang terdapat di antara tulang tengkorak dengan tulang leher. Bisa diperhatikan pada gambar 1.29. Sendi tersebut memungkinkan kepala kita dapat memutar, mengangguk, serta menggeleng. Selanjutnya, yang keempat, sendi pelana.
Sendi pelana adalah pertemuan antara dua tulang yang berbentuk seperti pelana sehingga dapat menggerakkan tulang kedua arah. Contoh dari sendi ini adalah pangkal ibu jari. Bisa diperhatikan pada gambar 1.30. Yang kelima atau yang terakhir adalah sendi geser. Sendi geser ini menghubungkan antara dua tulang yang memiliki permukaan yang datar sehingga satu bagian tulang bergerak menggeser di atas tulang lainnya. Sendi geser ini memungkinkan tulang bergerak ke depan dan ke belakang. Contoh sendi geser adalah tulang-tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki dan di antara tulang belakang. Contoh aktivitas sehari-hari yang kita lakukan adalah mengambil buku, naik tangga, makan, menendang bola, membawa bola, dan lain sebagainya. Baiklah anakku sekalian, untuk menambah atau untuk mendalami tentang sendi pada manusia ini, ayo kita lakukan aktivitas 1.4, mengidentifikasi sendi-sendi yang bekerja pada aktivitas sehari-hari. Apa yang harus kamu lakukan? Yang pertama, mintalah salah satu anggota kelompokmu untuk melakukan beberapa aktivitas di bawah ini. Menggelengkan serta menganggukkan kepala. Kedua, memutar pergelangan tangan. Memegang pensil dan menulis. Yang keempat, berlari. Dan yang kelima, meluruskan tangan lalu membungkukkan tangan ke atas. Yang kedua, bersama dengan teman satu kelompokmu, identifikasilah sendi-sendi yang berperan dalam setiap aktivitas tersebut. Dalam menyelesaikan tugas ini, berbagilah tugas dengan teman satu kelompokmu. Selain itu, perhatikan setiap gerakan yang dilakukan oleh temanmu dengan cermat, agar kamu dapat mengidentifikasi sendi-sendi yang bekerja pada setiap aktivitas dengan tepat. Lalu, tuliskan hasilnya pada tabel 1.7. Sendi yang bekerja pada aktivitas sehari-hari, ada nomornya, nomor 1 sampai 5. Kemudian apa nama aktivitasnya dan sendi apa yang berperan pada aktivitas tersebut. Sumber atau referensi Bapak kutip dari buku kelas 8 Ilmu Pengetahuan Alam, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, edisi revisi Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017. Yang kedua, buku guru kelas 8 IPA dari Kementerian Pendidikan tahun 2017. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang sendi pada tulang. Adapun kesimpulannya, sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Sendi terbagi menjadi 3 berdasarkan gerakannya. Yang pertama, sendi sinartrosis, yang kedua amfiartrosis, dan yang ketiga adalah diartrosis. Terima kasih. Belajar IPA dengan HAM, happy, asyik, dan menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.